Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Syeka Putra dari kelas IAN 2023C dengan NIM 23040674 Ya, di sini saya akan menjelaskan mereview materi Pancasila sebagai dasar negara. Arti dan makna Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dibahas di BPUPKI oleh Panitia 9. Lalu Soekarno menyebut dengan filosofiske grondslag, filsafat fundamen, pikiran yang sedalamnya untuk mendirikan gedung atau dasar negara. Soekarno juga menyebutnya Weltanschauung atau pandangan hidup bangsa. Jakarta Charter 22 Juni 1945. Hatta menyarankan saat di PPKI menjadi Pancasila yang seperti sekarang, bahwa dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakan rakyat bangsa dan negara ini. Penjabaran Pancasila. Yang pertama, norma moral sifatnya tentatif, antara daerah satu dengan lainnya berbeda. Lalu norma hukum. Realisasi Pancasila. Kenegaraan, contoh kasusnya P4. Lalu setiap individu atau warga negara, penerapan keseharian praktis di masyarakat. Selanjutnya, hubungan Pancasila dan batang tubuh. Yang pertama, kausal organis. Kausal adanya batang tubuh karena ada pembukaan UUD 1945. Lalu organis adalah pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lalu Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Selanjutnya adalah 4 pokok pikiran pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Yang pertama, pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Lalu yang ketiga adalah pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Lalu yang keempat adalah pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber tertib hukum tertinggi, terdiri atas 4 alinea pernyataan kemerdekaan. Alinea yang pertama dan yang kedua adalah penjelasan atas peristiwa atau keadaan yang mendahului terbentuknya negara RI, sedangkan alinea ketiga dan alinea keempat memiliki hubungan kausal dengan pasal-pasalnya dalam sudut. Yang pertama adalah UUD ditentukan akan ada. Yang kedua, yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintah negara yang memenuhi berbagai syarat. Yang ketiga adalah negara Indonesia adalah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Lalu yang keempat adalah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pembukaan UUD 1945 sebagai fakta sejarah yang tak dapat berulang. Lalu pernyataan kemerdekaan yang terinci, setelah itu mengandung cita-cita luhur proklamasi dan memuat sifat-sifat fundamental dan asasi bagi negara, serta berkedudukan tetap dan tidak dapat diubah. Selanjutnya adalah pengertian isi pembukaan UUD 1945. Alinea pertama berisi hak kodrat, alinea kedua adalah berisi realisasi perjuangan dan cita-cita, alinea ketiga adalah nilai religius, moral, pertanyaan ulang proklamasi, alinea keempat tujuan negara dan ketentuan diadakannya di negara,
untuk negara dan dasar filsafat negara. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.